Kepada Al-Mukarram kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Para ustaz-ustazah hafizakumullah, Syekhuna jazakumullah khair menemani saya di sini. Untuk semua para pendidik generasi ini, para mujahid mujahidah pendidikan hafizakumullah jami'an. Di awal tentu salam kemuliaan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan untuk seluruh Bapak Ibu guru, para pengajar kebaikan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasal khair hatta al-hitan fil bahr wan namlatu fi juhriha. Sesungguhnya Allah, malaikatnya semua bersolawat untuk semua pengajar kebaikan, sampai ikan di lautan dan semut dalam lubangnya. Bayangkan ada orang semulia itu, dan itu adalah Bapak Ibu semuanya. Kita ini tidur saja didoakan oleh semua, bahkan bukan hanya manusia, bahkan binatang pun ikut mendoakan. Dan yang paling mulia adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasal khair. Itu yang memberi semangat kita untuk terus melanjutkan kebaikan ini. Saya ingin mengawali dengan supaya kita tahu bagaimana suasana pendidikan Islam di awal itu dibangun, supaya kita tahu, supaya kita ini tidak kehilangan arah. Kalau qadarullah kok kita mulai belok, ya mudah-mudahan ini bisa diingat dan bisa mengembalikan kita ke dalam track pendidikan Islam. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ustaz-ustazah hafizakumullah, Rasul Muhammad SAW itu kita semua sepakat itu murabbinya para murabbi, karena beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Saya ingin mulai dari bahwa para nabi dan rasul itu punya skill beda-beda untuk kehidupan ini. Kita tahu di dalam sejarah disebut bahwa Nabiullah Idris alaihissalam, kita tahu Bapak Ibu kalau baca sejarah, sebelum Nabi Idris alaihissalam, manusia itu kalau pakai pakaian itu seperti orang umroh. Tahu orang umroh ya, cuma dilibat di badan. Nabi Idris lah yang pertama kali ngajari kita menjahit seperti ini. Makanya kemudian beliau adalah khayyat, beliau penjahit. Berbeda lagi dengan skill yang dimiliki yang luar biasa oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Punya skill yang luar biasa. Saya pernah mengisi sekolah teknik perkapalan. Kemudian ketika saya jelaskan tentang kapal Nabi Nuh sebagaimana tercatat dalam sejarah itu seperti apa gambarnya, saya gambarkan, saya tanya kepada, karena waktu itu ada dari mulai direkturnya, para dosen perkapalan, saya tanya, Pak, kalau dengan cerita tadi itu kira-kira pembuatnya itu seahli apa? Mereka bilang, bahkan kami pun nggak bisa, Ustaz. Kami ini buat kapal, tapi kami pun nggak bisa. Ini harus orang dengan skill sangat tinggi untuk bisa membuat seperti itu. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, wasna'il fulka bi'ayunina. Pantas kalau skillnya tinggi, karena menggunakan a'yunina dalam pengawasan Allah SWT.
Lain lagi dengan skill yang dimiliki umpamanya oleh Nabi Dawud alaihissalam. Umpamanya Nabi Dawud dikenal Al-Haddad, karenanya Quran mengatakan wa alanna lahul hadid, dan kami buat lembek itu besi di tangan Dawud. Besi keras, tapi kalau dipegang Nabi Dawud dia menjadi lembek seperti tanah, lihat itu. Sehingga Nabi Daud bisa membentuk dengan tangannya, tidak perlu alat untuk membuat baju perang. Nabi Daud raja, tapi beliau tidak mau makan gajinya dari sebagai raja, dan beliau memakan gajinya dari membuat baju besi, baju perang. Ini teladan-teladan yang luar biasa buat kita. Atau siapa lagi contohnya skill, umpamanya contoh skill di masa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW punya skill. Kita tahu beliau orang Quraisy, dan Quraisy diungkap dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Rihlah asy-syita' was-saif. Rihlah artinya jalan-jalan. Jadi orang Quraisy itu kerjanya jalan-jalan. Itu Quran yang bilang. Quran yang bilang. Rihlah artinya jalan-jalan. Yang salah adalah definisi kita. Karena kalau di kita definisinya jalan-jalan itu menghabiskan uang. Orang Quraisy jalan-jalan dapat uang. Karena mereka dagang di musim syita, di musim dingin, dan di musim saif, musim panas. Karenanya mereka punya skill tinggi, dan mereka punya ketahanan fisik yang tidak sederhana. Bayangkan musim dingin, musim panas. Antum tahu kalau di Timur Tengah, karena kalau di musim dingin mereka berdagangnya ke arah selatan, ke arah Yaman, karena Yaman lebih hangat. Ya, kalau di musim dingin ke arah utara, itu di utara es beku. Karena wilayah Syam itu turun salju sampai hari ini. Sebaliknya musim panas mereka ke arah utara. Sekali waktu mereka nyebrang ke Laut Merah, nyebrang Laut Merah masuk ke Habasyah. Nanti mereka juga punya hubungan dengan Persia ke arah utara, ke timur, ke wilayah Irak, Iran, dan seterusnya. Antum bayangkan wilayah jangkauan dagang seluas itu punya skill yang tidak sederhana. Coba pikirkan, itu bahasanya beda-beda loh, gimana cara jualannya? Betul enggak? Itu aja skill sendiri, betul? Itu skill sendiri. Orang Quraisy itu kalau dagang ke Syam dicurigai oleh masyarakat Syam bahwa Quraisy ini mata-mata Persia. Kalau dagang ke Persia dicurigai masyarakat Persia bahwa Quraisy ini adalah mata-mata negeri Syam, Romawi. Karena Romawi Persia sebagaimana antum tahu bermusuhan. Allah abadikan dalam surat Ar-Rum. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saglibun fi bid'i sinin. Pertarungan Persia Romawi itu pertarungan lama. Baik, jadi skill dagang sangat tinggi, teman-teman. Bukan cuma jago jualan enggak jualan. Ini jualannya internasional. Ekspor impor internasional. Oke. Lihat teman-teman, saya cuma cerita begini. Saya ingin sampai pada 1 atau 2 poin deh. Poin pertama, para nabi itu full skill. Jadi nggak ada tuh generasi muslim yang ngaku kenal para nabi itu, kemudian mereka lemah skillnya. Sekolah, saat TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tapi nggak ada skill. Apa mungkin? Mungkin. Nggak bisa kerja mereka. Dan itu kesaksian banyak pemilik perusahaan. Cerita ke saya langsung Bahkan bukan cuma yang kuliah di Indonesia loh. Ini yang sampai kuliahnya ke luar negeri. Saya punya teman seorang pengusaha besar. Dia cerita, saya buka lowongan pekerjaan. Ketika saya perlu orang dengan skill legal, ya skill legal, jadi skill hukum, membuat berita acara, membuat akad, membuat yang berhubungan dengan hukum. Tidak main-main. Dia ambil lulusan Australia. Bukan S1 yang diambil.
Bayangkan tuh, diambil waktu itu kalau nggak salah S2 Australia. Kemudian dia bilang untuk menguji bahwa dia punya kemampuan tidak, tolong buat ini, tolong dibuat. Nggak bisa. Sekolah sudah sampai S2, bukan di dalam negeri bahkan, yang katanya lebih bergengsi kalau di luar, nggak ada skill. Jadi kita niru siapa? Suatu hari beliau cerita lagi, memerlukan skill orang yang punya skillnya skill animasi, Ustaz. Buat animasi itu, animasi yang bisa gerak kartun itu, animasi. Iya. Dia bisa gambar dan itu orang sekolah jurusan animasi S1. Dah kurang apa? Begitu disuruh buat animasi, animasinya nggak gerak, Ustaz. Terus animasi nggak bisa gerak tuh nonton apa gitu. Sudah, terus ini kan kesalahannya sangat serius. Jadi sekolah teman-teman, jadi makanya gini, saya cuma bilang gini, mestinya kita tidak larut dalam formalitas pendidikan. Sekolah sampai S3 nggak punya skill ada. Punya teman lain pengusaha, dia cerita ke saya, ada orang Ustadz Budi S1 S2 Jepang, S1 S2 Jepang, disuruh kerja nggak bisa. Ini betulan ini. Nah ini bukan, jangan dibayangkan itu orang di pedalaman, enggak. Saya tinggal di pinggiran Jakarta, saya tinggal di Depok. Dan itu orang-orang yang tinggal di sekitar itu. Jadi ternyata tidak selalu berbanding lurus antara pendidikan hari ini dan skill. Bukan hanya skill yang sifatnya skill kayak tadi itu ya, bekerja, membuat apa, bukan hanya itu. Sekarang begini, orang-orang yang umpamanya kayak saya ini tadi disebut jurusannya apa? Hadis gitu ya, jurusan hadis. S1 hadis Madinah. Terus tadi katanya cum laude katanya gitu. Dikasih hadis. Kan kalau orang hadis, maka produknya dia harus bisa diantaranya mentakhrij hadis. Hadis ini sahih atau dhaif? Coba antum analisa. Bisa? Enggak bisa. Bukan cuma S1. Bahkan kalau perlu sampai S3. Jadi ini bermasalah sangat serius dunia pendidikan hari ini. Padahal antum tahu pendidikan Islam zaman dulu, apapun keilmuannya mereka punya skill sangat tinggi. Orang sekolah jurusan syariah, mestinya kalau ada orang bertanya fikih, dia ahli dalam menjawab. Tapi begitu ada pertanyaan fikih di masyarakat, dia bingung jawabnya. Kok buru-buru kita bicara tentang bagaimana para fuqaha zaman dulu, itu jawab. Jadi ini sangat masalah. Para nabi dan rasul itu punya skill sangat tinggi di bidangnya masing-masing. Itu satu. Yang kedua, skill para nabi tadi beda-beda, tapi ternyata mereka punya skill-skill yang sama. Kalau tadi beda-beda, ya, ada yang pedagang, ada yang penjahit, ada yang ahli besi. Tapi kemudian mereka punya kesamaan dalam skill yang mereka harus punya, yaitu skill sebagai guru, sebagai mu'allim bagi kaumnya. Umpamanya Allah berfirman di surat Ibrahim, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali mereka itu menguasai lisan kaumnya. Ini bahasa. Liyubayyina lahum, agar rasul itu mampu memberikan penjelasan pada masyarakatnya. Jadi semua rasul, karena kalimatnya wama arsalna mir rasul, tidak ada rasul kami utus kecuali, artinya semua rasul punya skill bahasa yang baik, punya skill bahasa yang tinggi. Jadi kalimatnya. Maka
Bapak Ibu dirahmati Allah, ini cuma contoh nih. Ini kalau kita betul mengambil pendidikan Islam ini dari wahyu, ini petunjuk-petunjuk wahyu. Artinya gini, yang namanya berdagang tidak semua nabi bisa. Yang namanya membuat kapal tidak semua nabi bisa. Tapi yang namanya bahasa, untuk bisa menyampaikan ke masyarakat, dia harus ahli. Ya, harus ahli. Karena itulah maka ada pembahasan besar tentang bahasa. Itu contohnya. Karena itu Quran bilang. Jadi ada pembahasan mereka harus menjelaskan, berarti mereka guru. Salah satu alat penjelasan yang utama adalah bahasa. Makanya sebagian ulama tafsir, Ustadz, sebagian ulama tafsir menjelaskan begini. Kan kita dapat cerita begini ya. Nabi Musa alaihissalam waktu diutus Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu Musa ke Fir'aun. Fir'aun sudah melampaui batas, sudah jadi tauhid dia. Doanya Nabi Musa apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Itu semua doa Nabi Musa. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Itu Masya Allah doanya. Baik, lihat doanya. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan hatiku ini, dadaku ini lapangkan. Wa yassirli amri, ini semua kaidah dakwah. Dada itu kalau nggak lapang nggak bisa dakwah. Apalagi yang antum hadapi tauhid, jangan maju kecuali dada antum lagi lapang. Jangan. Itu kaidah. Jadi gini, menghadapi tauhid, lihat ya, menghadapi penguasa tiran dan zalim, tapi hati kita sedang sempit, jangan maju. Nabi Musa aja nggak berani maju. Sekelas Nabi Musa, antum tahu Nabi Musa kan? Nabi Musa mukul orang nggak sengaja, mati itu orang. Sekali pukul mati. Nabi Musa alaihissalam. Tapi segitu gagahnya Nabi Musa itu, ya Allah minta lapang hati dulu saya ini. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan bukalah ikatan-ikatan di lisanku ini agar mereka paham apa yang aku ucapkan nanti. Hadis ini kalau tafsir yang sering kita dengar, Nabi Musa itu kan minta Nabi Harun, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Minta agar Harun jadi yang mendampingi. Kenapa? Karena Nabi Harun lebih baik bicaranya daripada Nabi Musa. Dalam tafsir yang sering kita pahami, yang sering disampaikan, dan itu juga tidak salah, bahwa Nabi Musa itu sulit bicara karena waktu kecilnya dulu pernah makan bara api. Betul gitu ya? Kita pernah dengar kisah itu. Tapi menariknya sebagian ahli tafsir mengatakan tidak. Kenapa tidak? Karena kalau Musa alaihissalam punya cacat lisan, susah bicaranya, susah dipahami, maka tidak akan masuk ayat surat Ibrahim yang saya bacakan di depan tadi. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Setiap rasul punya skill bahasa yang tinggi. Lisanul qaum, bahasa kaumnya. Itu punya skill yang tinggi. Itu penjelasan ulama, sebagian ulama tafsir ya hari ini. Terus kalau gitu apa maknanya? Kenapa dia minta dilepaskan ikatan-ikatan belenggu di lidahnya supaya orang nanti Fir'aun dan semua punggawanya bisa memahami penjelasan beliau? Kata ulama tafsir ini, itu dijelaskan di ayat yang lain. Di ayat yang lain, begitu ketemu Fir'aun betulan, yang diungkit Fir'aun masa lalunya. Ini sudah diduga oleh Musa alaihissalam. Saya itu punya masalah serius dengan Fir'aun 2. Satu, saya itu dididik dari kecil di istana ini. Jadi apa? Makan jasa. Susah jadi dai kalau banyak makan jasa.
Paham teman-teman? Wallahi itu ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mengerti? Boleh. Orang kalau mau dakwah dengan leluasa, jangan banyak makan jasa, apalagi makan barang haram. Syubhat aja nggak masuk, apalagi haram. Makan jasa yang itu jelas-jelas halal, kan orang ngasih saya sah. Tapi kayaknya kalau saya ambil, saya akan hutang jasa, hutang budi ke dia. Dan itu betul, di Quran diungkit oleh Fir'aun. Alam nurabbika fina walida. Kan dulu kami yang didik waktu si bocah di sini, Musa. Berarti diungkit Zat. Dulu, teman-teman. Ungkit jasa itu enggak. Ungkit jasa tidak enak. Dan kemudian antum kelu lidahnya untuk menyampaikan al-haq. Itu kalau kita didik generasi, itu harus lihat, harus generasi yang punya kemandirian sampai di level itu. Nah, kalau cuma jadi benalu, nempel sana, nempel sini, nyedot uang umat ini, sudahlah. Jangan berharap dakwah pada orang yang seperti itu. Kita di pendidikan punya PR untuk melahirkan generasi yang sangat kokoh. Jangankan yang haram dan syubhat, yang halal saja bagi dia belum tentu dia ambil. Kalau membuat kelu lidah untuk berdakwah. Itu generasi kokoh tuh. Sahabat Nabi itu. Lihat Bilal. Kita semua tahu Bilal alaihissalam. Ya Rob, Bilal orang yang dihinakan karena budak, kita semua tahu. Dibebaskan oleh orang sangat mulia, Quraisy, orang mulia dari Bani Taim, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat nomor 1. Begitu dibebaskan, baik, berarti Abu Bakar punya jasa sangat amat besar karena membebaskan perbudakan Bilal. Begitu Rasul wafat, Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian muslimin mulai membuka wilayah-wilayah Islam sampai ke negeri Syam. Bilal minta izin ke Abu Bakar. Khalifah, saya izin pindah ke negeri Syam. Izin pindah ke negeri Syam. Karena dulu para sahabat senior-senior itu tidak boleh meninggalkan Madinah kecuali seizin khalifah. Pernah antum terapkan di Husnul Khotimah? Enggak, saya nanya aja. Orang-orang hebat di Husnul Khotimah ini tidak boleh meninggalkan Husnul Khotimah kecuali seizin pemimpin tertinggi. Santri-santri antum yang hebat-hebat itu, antum tidak boleh bergerak kecuali semua atas izin kami. Pernah begitu? Nabi kita kasih contoh itu. Sahabat-sahabat mulia, makanya peradaban di tangan mereka. Jadi makanya gini teman-teman, Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau kita betul mau pendidik Islam, mau pendidikan Islam betul, Islamic education, jangan kemana-mana. Kita punya Quran, kita punya hadis, kita punya sejarah besar yang pernah melahirkan orang-orang besar. Jangan kemana-mana, perginya kok ke Finlandia, ke Jepang, antum kemana? Antum tersesat nanti. Bukan di situ pendidikan Islam adanya. Mana mereka mau bicara Islam? Oh ini kan bagus Pak, di mana bagusnya? Saya ladeni antum diskusi. Mau berapa malam saya ladeni? Ini saya tantangin. Siapa yang mau siap diskusi pendidikan dengan saya, yang menggunakan konsep mereka dan antum anggap itu sesuai dengan Islam, saya ladeni diskusinya. Oke ya, ini nggak sopan nih. Tapi demi kebaikan Husnul Khotimah. Karena saya tidak ridho lembaga sebaik ini, kemudian hasilnya tidak se-Islam yang kita inginkan. Ayo, silahkan. Ada yang bilang ini bagus, Jepang ini begini, saya siap layani. Ayo diskusi. Ini Finlandia, konsep pendidikan terbaik di dunia hari ini. Ayo, saya siap layani, diskusi. Ini tantangan terbuka nih. Boleh. Antum lihat wajah saya sangat serius. Saya serius. Kenapa? Karena saya hanya ingin Islam. Ayo, wallahi, Quran, hadis Nabi, generasi salafus soleh, itu kurang apa? Finlandia itu membuktikan baru, Jepang itu baru. Kita punya sejarah pendidikan usia lebih dari 1000 tahun. Bayangkan ada kurikulum lebih dari 1000 tahun. Beda zaman, beda generasi, beda bangsa, kurikulumnya sama. Kurang gagah apa itu? Gitu kita masih nyari ke tempat lain. Tapi oke, banyak tapi kita diskusi aja deh kalau banyak tapinya. Tapi itu. Tapi kan sekarang teknologi tidak di tangan kita. Tapi ini kita diskusi aja deh. Oke ya.
Baik, saudara-saudariku, para ustaz-ustazah, guru-guru saya, hafizakumullah. Maka Bilal yang minta izin, saya ingin sampai pada tema Bilal dan Abu Bakar tadi. Bilal minta izin ke Abu Bakar ini gara-gara tema makan jasa. Terlalu besar jasa Abu Bakar untuk Bilal. Bayangkan membebaskan perbudakan, itu terbesar di kehidupan manusia, menjadi manusia. Maka kemudian Bilal izin, saya izin ya Khalifah, saya mau pindah ke Syam, saya nggak tinggal di Madinah lagi. Kata Abu Bakar sebagai Khalifah, jangan, kamu harus di sini. Kamu harus di sini. Bilal ya susah keluar dari jasa. Cara mengeluarkan diri dari jasa ini saya ajari. Ini kalimat Bilal. Wahai Khalifah, saya tahu Anda berjasa besar dalam hidup saya. Anda bebaskan saya dari perbudakan. Tapi kalau kamu melakukan amal itu dulu karena Allah, izinkan saya pergi ke negeri Syam. Nah, gitu caranya. Berani? Kalau nggak berani jangan ambil jasa. Jangan ambil jasa kalau nggak berani. Yakinlah dakwah antum kelu tidak bisa bicara al-haq walau kana murran. Tak akan bisa. Itu Mas Syekh. Saya agak hentak-hentak karena siang biasanya ngantuk habis makan. Sing apa ya? Mas Syekh hafizakumullah. Jadi ketika tadi itu, ini tadi ya tafsir sebagian ulama mengatakan Musa sulit. Itu masalah pertama, saya makan jasa. Masalah kedua, saya punya kesalahan di mata hukum Mesir. Tadi orang yang dipukul mati itu yang dan lari sampai ke negeri Madian, paham ya? Ke negeri Madian ketemu dengan gadis nikah. Nah, saudaraku dirahmati Allah. Jadi para nabi dan rasul itu apapun skill mereka yang beda-beda itu, tapi mereka punya skill yang sama, yaitu menjadi muallim, jadi guru. Maka skill kita menjadi muallim ini adalah skill anbiya wal mursalin. Bukan sembarang loh ini. Maka saya sangat tidak ridho kalau ada orang memilih jadi guru karena tidak ada pekerjaan lain. Keluar, jangan mengajar, Anda tidak ada gunanya. Generasi yang Anda ajar pun tidak pernah berhasil. Tidak ada peradaban dibangun dari orang yang terpaksa mengajar. Tidak ada. Sadari Anda masuk sebagai guru adalah kesadaran sepenuhnya bahwa ini adalah skill seluruh nabi dan rasul dan para ahli ilmu. Innal ulama warasatul anbiya. Itu. Jadi setelah ini HK boleh ngecek kembali semua guru-gurunya, ya. Tanya satu-satu. Ridho terpaksa, gitu ya. Coret, gitu kan. Saya ngajari nggak benar, jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Tapi begitu. Saya nggak ngajari Ustaz. Cuma takut menjerumuskan antum nanti. Baik, Masyaikh hafizakumullah. Dah dengan itu, maka skill menjadi guru itu luar biasa. Kalau di negeri ini dia pilihan terakhir di sebagian orang karena nggak ada kerjaan lain lah, mending ngajar, ya kan? Jadi dosen lah, setimbang nggak ada kerjaan lain, ya kan? Asal jadi, mohon maaf ya, asal jadi politisi, begitu sudah nggak menjabat lagi jadi dosen. Ya bukan nggak bagus. Saya cuma nanya mau melahirkan generasi seperti apa. Itu maksud saya, teman-teman. Saya tidak menuduh bahwa mereka tidak ridho, enggak. Cuma maksud saya mau melahirkan generasi seperti apa kita ini sebenarnya. Ya, yuk kita koreksi itu. Itu karena itu kesadaran itu sesungguhnya juga bagian dari tekad dan niat kita. Saya sering menyampaikan ada satu hadis Nabi yang hadisnya sangat menakutkan. Para ulama juga penjelasannya, berbagai penjelasan ulama yang saya baca itu juga menakutkan. Tapi nampaknya masih biasa sekali di kita dan kita anggap biasa. Padahal ancamannya neraka wal'iyadzubillah. Umpamanya Nabi SAW mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu yang harusnya niatnya ikhlas karena Allah, tapi ternyata dia menuntut ilmunya karena ingin mendapatkan dunia,
maka dia tidak akan pernah mencium wanginya surga. Hadis seberat itu sampai saya tuh baca berbagai penjelasan ulama, Ustaz, termasuk ulama-ulama hari ini, para mufti. Saya khawatir jangan-jangan saya salah paham. Menurut saya sih gamblang, tapi kok kita biasa sekali ya. Orang sekolah, ternyata tujuan terbesarnya nyari kerja. Dapat duit, nyari kerjaan, dapat jabatan. Kalau sekolah di Khotimah itu nanti itu lulusannya biasanya gampang nyari kerja. Oh, biasanya. Dan itu dibiarkan. Kalau saya sih nggak akan saya biarkan. Akan saya terapi karena kasihan. Saudara kita yang punya niat seperti itu kasihan. Bukan dunia loh, urusannya akhirat. Urusannya neraka. Coba urusan neraka. Hadis lain Nabi SAW mengatakan, man ta'allama al-ilma liyubahi bihil ulama wa yumari bihis sufaha wa yasrif wujuhan nasi ilaih fannarun nar. Kata Nabi, siapa yang menuntut ilmu untuk supaya dia bisa berbangga dengan ilmuwan lain, bisa duduk sejajar kita. Saya juga punya ilmu, Ustaz punya ilmu, kita bisa duduk bersama, ya kan? Kita bisa orang untuk bangga-banggaan di depan ulama lain, depan ilmuwan lain, atau untuk liumari bihis sufaha, atau untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak berilmu. Karena punya ilmu kalau debat menangan, punya dalil, punya logika, punya data. Atau ini yang banyak nih, bahaya nih, untuk memalingkan wajah manusia agar semua ngelihat saya. Makanya saya sering bilang, yuk para ilmuwan jujur. Sebenarnya kita ini mengajarkan Islam ini ke masyarakat, ke siapapun, ke anak didik kita. Sebenarnya kita lagi mengumpulkan penggemar, atau kita sedang mendidik umat yang jujur sama Allah. Allah nggak bisa dibohongi. Koreksi hati masing-masing. Kalau penggemar itu tadi itu, penggemar itu orang dipalingkan wajah supaya ke sini, ngumpul di sekitar saya. Makanya gampang menilainya. Saya akan gampang tersinggung kalau mereka pergi atau bubar dari sekeliling saya. Padahal kadang kebenaran bukan di sini tempatnya, di majelis yang sana. Kalau betul karena al-haq yang kita sampaikan, saya justru akan katakan pergilah ke sana, yang ini salah, saya salah. Tapi kalau mengumpulkan penggemar, jangan pergi, itu nggak benar, itu nggak bagus, tetap di sini. Liyasrif wujuhan nas ilai. Kata Nabi, fannar, annar. Waliyadzubillah, neraka kata Nabi. Masa hadis sebesar ini tentang ilmu kelewat? Kan nggak mungkin kelewat dari kita. Tapi kemudian ketika terjadi pada orang tua murid yang sekolah di tempat kita, masa kita biarkan? Kalau alasannya itu biarin aja Pak, niat masing-masing. Loh, sejak kapan kita diajari untuk tidak peduli pada saudara yang salah? Itu siapa yang ngajari? Kan tadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Enggak ada orang muslim enggak peduli sama saudaranya, enggak ada. Harus dibuatkan sistem di Husnul Khotimah. Enggak ada lagi orang sekolah ke sini itu babnya hanya karena legalitas, hanya karena ijazah, hanya karena enggak ada lagi. Antum kalau mau ilmu bermanfaat datang ke sini. Kita bertanggung jawab terhadap semua orang itu. Ya, karena dia belajar di sini bersama kita. Ketidakpedulian kita akan ditanya oleh Allah SWT. Baik, jadi ini tekad dan niat kita sejak awal di dunia ilmu, dunia pendidikan. Kalau babnya adalah mengamalkan, tadi sudah saya sampaikan. Ya, dan bagus, masya Allah syairnya Imam di negeri Andalus, Abu Ishaq Al-Ilbiri, yang dikenal dengan Ta'iyah Al-Ilbiri. Abu Ishaq Al-Ilbiri menuliskan nasihat untuk anaknya, panggilannya Abu Bakar, anaknya namanya panggilannya Abu Bakar. Dinasihati tentang ilmu. Sang ayah ini seorang alim, Abu Ishaq Al-Ilbiri, orang dari kota Ilbira.
El Birra itu di Spanyol. Dia berkata di antara syairnya bunyinya, Aba Bakrin da'autuka law ajabta ila ma fihi hadduka in aqalta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta wa tajlu ma bi'ainika min ghasyaha wa yaksukal jamala idza tarabta. Syairnya indah sekali ya, itu kalau baca itu Masya Allah. Wa yaksukal jamala idza tarabta wa yanaluka naf'uhu. Abu terusnya di antara kalimatnya beliau mengatakan wa kanzun la takhafu alaihi lissa khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Dan di antara kalimat yang luar biasa beliau mengatakan, lihat kalimatnya, beliau mengatakan fala ta'man su'alallahi anhu bitaubihin alimta fahal amilta. Allah, tajam syairnya ini. Abu Bakar anakku, aku panggil kamu pada sesuatu, mudah-mudahan kamu mau memenuhi panggilan ini, kepada ilmu yang dengan ilmu kau akan menjadi imam yang ditaati saat kau melarang dan saat kau memerintah. Ya. Dan beliau memberikan banyak kelebihan, di antaranya ilmu. Ini sebagian syairnya tadi. Dia akan menghilangkan yang menutupi matamu. Wa yahdika sabila idza dhalalta, dan memberikan kamu petunjuk jalan. Berikan kamu petunjuk jalan kalau kamu tersesat. Ilmu juga beliau mengatakan tadi, kata beliau, wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksukal jamala idza tarabta. Kalau kamu duduk di sebuah tempat, sebuah majelis, maka seakan kamu sedang memakai mahkota, dan dia akan memakaikan keindahan pada dirimu saat kamu sedang ada di negeri asing kalau kamu berilmu. Wa kanzun la takhafu alaihi lissa khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Ini kekayaan yang kamu tidak takut pencuri, dia ringan dibawa kemanapun kamu berada. Kalimat terakhir yang saya ingin sampai, beliau mengatakan fala ta'man su'alallahi anhu bitaubihin alimta fahal amilta. Tapi kamu jangan merasa aman dari pertanyaan Allah tentang hal ini. Dengan keras teguran Allah, Allah berkata, kamu sudah berilmu, tapi apa kamu sudah beramal? Kalimat itu, bayangkan, lihat Bapak Ibu, saya cuma tidak hanya bicara isi. Lihat dulu tuh ayah ibu itu kayak gitu jadi guru buat anaknya. Jadi Bapak Ibu jangan mau kalau diserahi anak utuhan gini. Saya ngajari nggak benar lagi nih ya, tolong jangan didengarkan. Jangan didengarkan. Jangan apa? Lihat dulu, zaman dulu itu. Ya, wah itu kan zaman dulu, Ustaz. Terus antum nggak minat dengan zaman dulu? Nabimu zaman dulu loh. Quran ini zaman dulu loh. Nggak minat? Ya, subhanallah, itu zaman terbaik. Khairun nas, khairul qurun. Ya kan? Nah, ayo teman-teman, makanya ya kita buatkan perlahan tapi pasti. Jangan menyerah dengan keadaan. Kita bisa kok melakukan sesuatu. Bisa, bertahap pasti. Nggak mungkin semua sempurna di awal ya. Tapi ayo lakukan sesuatu. Berikan kesadaran pada para orang tua. Nggak bisa dititipkan blok apa adanya, Pak. Saya sekolahkan anak saya di Husnul Khotimah. Berapa bayarannya setiap bulan, Pak? Ini pendaftaran berapa ini, Pak, saya bayar. Pokoknya tahu-tahu pulang soleh ya, Pak. Enak kali hidupku. Mana ada di akhirat itu yang ditanya orang tuanya, mamin mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawah. Kedua orang tua ini ditanya loh. Ya hawidani ya yunassirani ya yumajjisani, ya kan? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Indah sekali Islam ini kalau diungkap, dan konsep pendidikan itu Masya Allah dahsyatnya. Oke. Saya tidak tahu nanti keterusan sampai maghrib nanti nih. Enggak sopan panjangan bicara di depan para guru. Saya ingin sampai pada ayat. Mudah-mudahan ini setidaknya kalaupun cuma ini yang diingat, yang di depan anggap nggak ada, nggak apa-apa ya kan, ini ayat lebih baik diingat nih. Dan saya sering sampaikan, mudah-mudahan walau sering saya sampaikan,
ini sebagai pengingat buat saya, buat kita semua, para guru, para ahli ilmu, para penyampai kebaikan, buat husnul khotimah, buat lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain. Saya selalu sampaikan, Bapak Ibu dirahmati Allah, konsep pendidikan Nabi Muhammad SAW yang sangat sukses itu, itu kalau kita nanya, itu kurikulum Nabi Muhammad itu sebenarnya apa sih? Sudah dijawab oleh Quran. Lihat, ada 4 ayat yang mirip dalam Quran, tapi cuma mirip aja, nggak sama, cuma mirip. Yang pertama Al-Baqarah 129, yang kedua, ini saya tidak sesuai dengan urutan karena sesuai dengan pembahasan. Yang kedua Al-Jumu'ah ayat 2, yang ketiga Ali Imran 164, yang keempat Al-Baqarah 151. Saya ulangi, yang satu doa Nabi Ibrahim, Al-Baqarah 129, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di Mekah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, ya Allah Rabb kami, utuslah di antara mereka ini seorang rasul yang tugasnya membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah, dan mensucikan mereka, sesungguhnya Engkau Maha Aziz, Maha Hakim. Satu. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah. Dan ini penjelasan tafsirnya panjang lebar, tapi saya tidak akan jelaskan tafsir panjang lebar di 4 ayat itu. Panjang lebar. Imam Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib umpamanya punya penjelasan sangat unik tentang ayat-ayat ini. Tapi saya tidak akan jelaskan. Saya cuma nanti cuplik 1-2 tema. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka diutuslah Rasul dari Mekah itu Nabi Muhammad SAW. Maka Allah sampaikan pengabulannya di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus. Dikabulkan doamu Ibrahim. Nih Allah sudah utus nih sekarang seorang rasul di antara mereka, di antara masyarakat yang ummi, tidak bisa baca tulis. Tugasnya persis seperti yang kau bilang, 4, tugasnya 4. Tapi cuma urutannya dipindah, sebagaimana antum sering ngaji lah ini. Saya nggak bahas itunya. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat Allah. Wa yuzakkihim, mentazkiyah, mensucikan jiwa mereka, tazkiyatun nufus. Ini nomor 4 di doa Ibrahim, dinaikkan nomor 2 untuk tugas Nabi Muhammad. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab, wal hikmah, dan mengajarkan ilmu Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sesungguhnya mereka dulu dalam kesesatan nyata. Sudah? Nabi Muhammad dakwah. Nabi Muhammad dakwah, karena itu tugasnya itu 4 tadi itu. Di perjalanan dakwah beliau, perjuangan sudah sedemikian luar biasa dibangun generasi dengan menggunakan 4 kurikulum dan urutan yang seperti yang luar biasa ini. Sudah baik, hasilnya luar biasa. Muncul para mujahid, para ulama dan sebagainya. Tapi dalam perjalanannya ternyata ada jatuhnya. Terjadi kekalahan di perang Uhud. Bukan sebatas kekalahan militer. Kalau muslimin kalah di militer itu analisanya bukan kalah senjata, bukan kalah strategi, kan? Muslimin selalu akan menganalisa dosa apa yang saya lakukan. Itu selalu bahasa para panglima sejak zaman dulu dalam Islam. Maka kalah di perang Uhud, ya, di putaran keduanya, karena putaran paginya muslimin menang dengan sangat mudah, tapi siangnya muslimin kocar-kacir. Bahkan Nabi Muhammad SAW terluka, syahid, para sahabat masya Allah tabarakallah. Bahkan orang yang sangat dicintai Nabi, yang Nabi tidak pernah bisa lupa, bertahun-tahun lamanya Nabi nggak bisa melupakan, Hamzah Sayyidus Syuhada radhiyallahu anhu. Rasul SAW, karena para ulama mengatakan perang Uhud itu karena mereka melanggar perintah Nabi, yang dilakukan kesalahannya oleh 40 ahli pemanah yang diletakkan di atas gunung Ruma, Jabal Ruma. Sekarang jadi asli Jabal Ainain, sekarang menjadi Jabal Ruma.
50 di sana, pemimpinnya adalah Abdullah bin Jubair. Tapi kemudian 40 turun, padahal perintah Nabi jangan turun sampai kami perintahkan turun. Itu perintah panglima. Apapun yang terjadi pada kami di bawah jangan turun. Lihat ghanimah, teriak-teriak ghanimah, ghanimah, turun. Memang begitu di perjuangan sejak zaman dulu sampai detik saya duduk di sini sekarang. Asal ketemu ghanimah bubar muslimin. Wallahil azim Pak, itu hikmahnya mengapa ghanimah itu dulu diharamkan buat semua nabi selain Nabi Muhammad. Antum tahu kan? Ghanimah itu kan haram. Ghanimah itu hanya halal buat Nabi Muhammad dan umatnya ini. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberikan Allah 5 hal yang tidak diberikan pada nabi sebelum aku sama sekali. Salah satunya adalah wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. Ternyata dari dulu itu kalau hasil perang ya kan, hasil perjuangan, itu bikin kita bubar, Pak. Sudah dari dulu. Makanya muslimin harus berhati-hati. Itu punya kisah panjang ghanimah itu. Saya bisa bercerita sampai Isya besok tentang ghanimah dan kekalahan muslimin dalam ghanimah. Padahal ghanimah itu bukti kemenangan, betul tidak? Ya karena kita menang kita dapat ghanimah. Tapi ghanimah itu adalah hari kita menang sekaligus detik kita kalah saat itu juga. Itu ya harus kita sadari itu sejarah kita. Dan kita harus berhati-hati. Karena itulah maka Allah turunkan Ali Imran 164 itu, rangkaian tadi. Ali Imran 164 itu rangkaian perang Uhud. Rangkaian perang Uhud. Ya, Ali Imran 164. Itu sama. Ayatnya isinya kalau urutan persis 4 dan penghujungnya persis sama dengan Al-Jumu'ah ayat 2. Persis sama. Ya, 4 poin ini, 4 poin sama, urutannya sama, penutup ayatnya dengan Al-Jumu'ah ayat 2 sama. Wa in kanu min qablu lafi dhalal, sama persis. Oke. 151 yang berbeda. Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu yang berbeda. Ujung akhir yang berbeda. 4 poinnya sama. Ya, 4 poinnya sama. Urutannya sama. Ya, dengan yang Ali Imran dan dengan yang Al-Jumu'ah persis sama. Yang beda penutupnya. Penutupnya yang kelima, kalau sudah 4 kalian lakukan dengan urutan seperti ini, maka wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah mengajarkan pada kalian ilmu apa saja yang belum kalian ketahui. Itu kenapa muslimin itu kreatif otaknya, karena Allah yang membukakan ilmu, bukan pinter-pinteran, bukan tes IQ doang. Nggak cukup. Nggak cukup, Pak. Orang pinter, profesor melimpah di negeri ini, masalah nggak selesai-selesai. Betul kan? Kita belajar cuma murid, punya apa kita? Baik, itu kalau bukan karena Allah nggak terbuka solusinya. Makanya wa yu'allimukum, Allah yang mengajarkan kalian. Oke, itu 4 ayat. Saya tidak bahas panjang lebarnya, ini anggap sebagai penutup nih, Pak. Saya cuma ingin mungkin satu saja pelajarannya. Dan ini menjadi tolok ukur besar. Lihat, kalau yang Nabi Ibrahim itu doa, karena dia doa maka penutup ayatnya adalah Nabi Ibrahim menyebut Allah sebagai Aziz dan sebagai Hakim. Aziz dari kata Izzah. Izzah itu kemuliaan, kekuatan, kemenangan dan mengalahkan, itu Izzah. Al-Quwah, Al-Ghalabah itu Al-Izzah. Dari kata Aziz. Hakim dari kata hikmah, yang tadi saya jelaskan waktu orasi. Hikmah itu lebih dari ilmu. Hikmah bukan cuma ilmu, karena ada orang pinter berilmu tapi tak punya hikmah. Dipujinya, diangkatnya Luqman karena Al-Hakim. Memang ini pembahasan sendiri. Dan ternyata Allah tidak mengatakan siapa yang diberikan ilmu sungguh diberikan sesuatu yang banyak, kebaikan yang banyak. Tapi yang ada adalah
yu'til hikmata, bukan ilmu, tapi hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Baik. Karena itu maka Bapak Ibu dirahmati Allah, bicara tentang ini kan doa Nabi Ibrahim, berharap Nabi terakhir hadir, itu tugasnya. Penutup doanya dan pembahasan penutup doa dalam Al-Qur'an, pembahasan tentang penutup ayat dalam Quran yang kadang-kadang banyak menggunakan Asmaul Husna, itu ada pembahasan sendiri dalam ilmu tafsir. Dan itu ilmu besar sekali. Ini sesuatu yang pas dan cocok. Bicara tentang pendidikan, bicara tentang mendidik generasi, bicara tentang mau menghilangkan kegelapan dari umat ini, kita hadirkan generasi baru, maka Aziz Hakim. Aziz Hakim. Malah tidak muncul alim, betul? Gak muncul alim. Tadi sudah bilang, karena pendidikan kita tak cukup hanya memberi ilmu, tapi mari kita antar ilmu ini sampai menuju hikmah. Nah, itu perlu pelajaran sendiri, mengapa hikmah itu apa, bagaimana, dan seterusnya. Dan lihat, semua ilmu yang kita pelajari yang telah berubah menjadi hikmah, itu yang mengantarkan kita pada izzah, aziz. Tapi kemudian lihat, sudah ya, itu karena itu doa, sudah itu selesai, dikabulkan Allah. Kemudian sekarang berpindah fasenya ke zaman Nabi Muhammad. 3 ayat. 3 ayat ini urutannya sama persis. Saya cuma ingin mengamati penutup ayatnya. Al-Jumu'ah dan surat Ali Imran penutup ayatnya sama. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. 2 kali diulang sama. Dulu mereka, masyarakat, umat ini ada dalam kesesatan nyata. Sama. Jumu'ah, Al-Jumu'ah, Ali Imran. Kalau yang Al-Baqarah 151 penutupnya berbeda. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah ajarkan ilmu apa saja yang kalian belum tahu ilmunya. Asal 4 ini dijalani dengan baik, benar, dengan urutan yang baik dan benar. Lihat, berarti ada 2 penutup. 2 kali bicara tentang pendidikan ini harus mampu mengeluarkan generasi dari kesesatan nyata. 1, itu 2 kali disebut. Dan yang kedua, setelah itu silahkan berharap untuk Allah memberikan ilmu-ilmu yang bahkan tidak ada di zamannya. Kalau Allah yang mengajarkan, terserah Allah bukanya. Maka disitulah akan ketemu solusi. Karena banyak hari ini masalah tidak ketemu solusinya. Lihat teman-teman, solusi-solusi. Saya pernah ditanya, karena kemarin sepanjang kan sudah 2 Ramadan kita pandemi. Ramadan pertama waktu masih tegang-tegangnya, saya memberikan pembahasan kepada masyarakat, bahkan diantaranya saya kenalkan sebuah kitab Imam Ibnu Hajar, ya, Imam Ibnu Hajar, Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab tentang ta'un di zamannya dan zaman-zaman sebelumnya. Saya bilang, lah jangan dibilang pandemi yang sekarang ini, COVID ini, ta'un. Ini nggak ada apa-apanya dibanding ta'un. Bacalah buku ini, kita akan tahu ini nggak ada apa-apanya dibanding ta'un yang pernah terjadi. Ta'un itu kata Imam Ibnu Hajar, semua ta'un yang berlalu, kata beliau, setiap awal musim panas ta'un berhenti. Itu udah berapa musim panas ini? Nggak berhenti. Betul kan? Iya. Susah kita hidup di zaman yang tidak ada solusi. Berkumpul profesor sekian banyak, ahli berbagai macam. Kalau Allah belum bukakan ilmu, gak ketemu. Itu kita kenapa tidak cukup hanya dengan orang pintar, tak cukup hanya dengan orang berilmu, tapi kita perlu orang yang dekat dengan Allah, yang kalau dialog dengan Allah, Allah dengar. Nah, itu potret pendidikan, potret generasi kita. Oke, jadi itu poin 1. Poin 1-nya adalah pendidikan ini harus mampu melahirkan generasi yang mendapat cahaya dan keluar dari kesesatan nyata. Ini harus jadi tolak ukur. Harus benar-benar diukur hasil pendidikan kita. Nggak boleh terus berjalan
dalam sebuah formalitas yang beku begitu lagi. Asal ketemu akhir tahun, kemudian kita haflah takharruj. Ya. Kita harus evaluasi apakah betul ayat wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin itu benar-benar sudah kita capai. Itu mengeluarkan generasi dari kesesatan nyata. Dan itu kalimat Qur'ani. Kita tahu bahwa kita ini harus keluar dari minadz-dzulumat ila an-nur. Dan ayat tentang ini, lihat, yang pertama kita tahu setelah ayat kursi, betul ya? Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ila nur. Itu satu. Tapi yang kedua lihat ayatnya. Alif lam ra, ini awal surat Ibrahim. Lagi-lagi surat Ibrahim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadz-dzulumati ila nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi ternyata Quran menyebut untuk bisa mengeluarkan orang dari zulumat kepada nur, yang satu Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Yang kedua adalah kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadz-dzulumati ila nur. Quran. Jadi gak mungkin generasi ini keluar dari kegelapan, kesesatan nyata itu, kegelapan itu, kecuali mereka benar-benar kenal Allah dan mereka benar-benar dekat dengan kitab sucinya. Kalau tidak, tak ada. Berarti gagal kita mendidik, karena target besar kurikulum terbaik Nabi Muhammad SAW itu ternyata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Mereka harus keluar dari kesesatan nyata. Baru yang kedua solusi tadi itu. Ya, yang gak ada solusinya, maka generasi ini akan menghadirkan solusi-solusi. Allah akan memberikan ilmu, Allah bukakan ilmu. Karena kalau sudah Allah bukakan ilmu, tidak ada yang sulit. Sudah tidak ada yang sulit sama sekali. Ya kan? Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis beliau, ma anzalallahu da'an illa anzala dawa'an alimahu man alim jahilahu man jahil. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali pasti turunkan obatnya. Alimahu man alim. Yang tahu ya tahu, yang tidak tahu ya tidak tahu. Jadi kalau sepanjang Allah belum buka ilmunya, ya semuanya masih jahil. Perlu generasi yang Allah bukakan ilmunya. Gak mungkin Allah buka ilmunya kecuali dia dekat dengan Allah, bisa ngobrol sama Allah. Antum lihat kisah orang-orang soleh di Quran, kalau mereka doa, mereka bukan cuma minta, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, gak ada. Mereka ngobrol, dialog sama Allah. Antum lihat doa-doa dalam Quran, ngobrol, dialog. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Doa Nabi Ibrahim. Ya Allah Rabb, aku letakkan generasiku di tempat yang di lembah, gak ada tanaman. Curhat ngobrol sama Allah. Curhat bukan di medsos. Lah wong guru Islam kok curhat di medsos? Allah saya. Gimana? Curhat itu sama Allah. Sama Rabbul Izzah Dzul Jalali wal Ikram. Itu ya, curhatnya dihentikan ke medsos ya. Curhat pada Allah Subhanahu wa taala. Doa contohnya. Dan Nabi Zakaria minta sesuatu yang mustahil. Apa yang dilakukan? Curhat sama Allah. Bukan langsung minta, ya Allah minta anak, enggak gitu. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Sepanjang itu belum ada permintaan, coba bayangkan. Ya, kita ini enggak pintar cara dekat ke Allahnya. Karena kita enggak dekat sama Allah. Tahu-tahu minta. Allah sih senang diminta. Gak ada masalah, cuma lihat ya. Lihat bagaimana orang-orang soleh, para nabi salafus saleh dahulu mengajarkan berdoa, ngobrol sama Allah. Ya Allah Rob, tulangku sudah rapuh, kepala sudah nyala putih, tapi aku tidak pernah kecewa doa kepadamu. Ya kan? Ya Allah, aku ini takut kalau aku kehilangan pelanjut, padahal istriku sudah mandul. Curhat, ngobrol sama Allah. Baik teman-teman ya, rahmati Allah Bapak Ibu. Ya anggap ini cuma obrolan sore ya kan. Mudah-mudahan ada bisa diambil lah kebaikannya. Kalau nggak ada ya saya mohon maaf sebesarnya. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita semua dari mara bahaya, dari penyakit. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengar,
dan mudah-mudahan Allah SWT mengizinkan kita untuk mendapatkan pahala besar dari melahirkan generasi-generasi yang bisa mengangkat peradaban Islam kembali tegak di bumi Allah SWT. Jazakallahu khair. Mohon maaf Ustaz, agak kepanjangan, saya kembalikan pada antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih aplaus yang meriah untuk Ustadz. Masya Allah, subhanallah. Ya, para hadirin, para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, tadi pemaparan yang menggugah tentunya dan menggerakkan gitu ya. Jadi semakin kita bersemangat insya Allah untuk terus mengokohkan pendidikan Islam di pondok pesantren ini yang tentunya yang melahirkan generasi-generasi yang dekat dengan Allah dan tentunya juga dekat dengan kitab suci Al-Quran. Selanjutnya kita ada waktu tapi rupanya terbatas ini. Jadi kita buka sesi pertanyaan, satu ustadz dan satu ustadzah. Ya, jadi Thayyib satu, Ustadz Iif dari HK1. Lalu selanjutnya ibu-ibu dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada berarti dialihkan ke Ustadz. Ada dari Ustadzah? Pertanyaan? Oke, satu Umi ya. Oke. Kepada Ustadz Iif, mangga dipersilahkan. Silakan maju ke depan. Ini Ustadz Iif. Nanti mungkin perkenalan secara singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iif Muhammad Arif dari sini. Sudah. Di guru MA Madrasah Aliyah Husnul Khotimah dan asal dari di sini di Desa Cilaja, Kuningan. Yang ingin saya tanyakan ke Ustadz Budi, ya sebagaimana yang tadi Ustadz sampaikan, katanya bisa untuk berdiskusi permasalahan yang melanjutkan studi ke luar negeri itu ya, yang ke Polandia tadi, Finlandia, maaf. Nah, dari pengalaman yang saya lalui ketika mengajar selama kurang lebih 9 bulanan, ada beberapa murid yang memang dia itu belajar tapi tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak sesuai dengan keinginannya. Misalkan ada yang inginnya ke jurusan teknologi, akan tetapi dia masuknya ke jurusan agama. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah bisa, misalkan di Indonesia ini sudah tidak ada lagi yang ada universitas yang fokus dalam ahli teknologi, kemudian dia terpaksa harus memang ke Jepang atau kemana gitu. Nah, untuk mengambil mengambil keilmuan yang dia cita-citakan gitu. Nah, dan tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di Indonesia ini dari hal-hal seperti itu. Misalkan tadi teknologi, misalkan di Indonesia masih banyak yang kekurangan sehingga harus ke Jepang gitu. Nah, seperti itu. Nah, dan agar tidak ada istilahnya yang menjadi bekerja di tempat yang bukan keahliannya gitu. Nah, itu saja yang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustadz Iip. Selanjutnya langsung saja ke penanya kedua, Ummu Hamzah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita, biasa dipanggil Ummu Hamzah. Alhamdulillah di husnul khotimah. Sudah berapa tahunnya? Dari tahun 96. Ya, alhamdulillah sudah banyak berinteraksi lah ya dengan husnul khotimah. Aduh, Masya Allah apa yang Ustadz sampaikan, banyak hal-hal yang menohok dan menjadi PR bagi kita semua ya, terutama dalam membimbing santri untuk meluruskan niat dalam tholabul ilmi ya. Yang tadi semata-mata bagaimana kita mampu menghasilkan santri yang intinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doanya akan didengar. Dan satu permintaan kepada yayasan atau HRD ya, mudah-mudahan diskusi dengan Ustadz Budi Azhar ini bisa berlanjut. Ini bukan yang pertama dan terakhir. Pertanyaan dari saya tentang bekerja sama kita dengan wali santri terkait dengan pembiayaan Ustadz ya, peran biaya SPP ya atau apapun istilahnya yang terkait biaya dengan pendidikan ini, bagaimana gitu saja posisinya di mana sehingga kita tidak terjebak pada hutang jasa ya, karena kadang gitu ya kita tidak bisa bersikap tegas terhadap santri atau wali santri karena kontribusi mereka yang boleh dibilang lebih dari yang seharusnya ya, karena terbatas. Satu pertanyaan walaupun sebetulnya banyak sekali sehingga tadi diulangi lagi. Mohon ada kesempatan berikutnya ya bisa berdiskusi dengan Ustadz. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakillah Umi. Tadi pertanyaan pertama dari Ustadz Iip Muhammad Arif ya, ini terkait dengan mungkin ada fenomena bahwa santri terkadang di luar sesuai dengan keinginan jurusan atau apa sehingga memang kadang kurang fokus, dan tentunya juga nanti terkait dengan kelanjutan studinya apakah memang terkait dengan apa harus ke luar negeri untuk menyesuaikan dengan keinginannya itu, negara-negara yang tadi mungkin dari sisi teknologi, dari sisi modern dan segala macamnya lebih gitu. Lalu tadi pertanyaan yang kedua dari Ummu Hamzah ini terkait dengan bagaimana penyikapan kita terkait dengan mungkin dalam tanda kutip balas budi nih, sehingga kadang kala kita merasa tidak nyaman ketika mengambil kebijakan dan sebagainya. Baik, itu saja, mangga Ustaz. Bukan balas budi ya. Tadi kan biaya itu tetap kita butuhkan gitu ya. Namun kapan atau apa sih peran biaya itu dalam tholabul ilmi gitu kan ya, agar kita tidak terjebak dalam balas budi. Mungkin bahasa dipersingkatnya seperti itu. Jazakallah khair. Baik, mohon izin Ustaz. Pertama Ustadz Iif, yang saya maksud tadi dengan Finlandia, dengan Jepang, dengan manapun, yang saya maksud adalah bukan kuliah di sana, bukan, tetapi sistem pendidikan yang sering diagung-agungkan hari ini, kemudian dipaksa-paksain, akhirnya Islam ini dipaksakan dimasukkan ke dalam sistem yang mereka buat. Kita pikir kita sedang mengislamisasikan ilmu.
Itu yang tadi saya bilang saya siap diskusi. Saya bisa tunjukkan banyak hal ya dalam hal ini supaya teman-teman Ustaz-ustazah hafizakumullah kita tidak lagi-lagi akan terjebak oleh sistem-sistem baru yang dibuat oleh mereka, padahal kita punya sistem yang bertahan dan tidak pernah berubah apapun zamannya. Apa enggak luar biasa coba kurikulum seperti itu ya. Adapun kuliah keluar negeri kemanapun, itu yang disebut ini, walaupun ini hadis didhaifkan oleh ulama, tapi ini adalah kalimat yang luar biasa. Al hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari muslimin, dari orang beriman, maka dimanapun dia mendapatkannya dia orang paling berhak terhadap hikmah itu. Makanya itu perlu dibekalkan. Saya kemarin saya punya santri sekarang di Perancis, baru berangkat kuliah di Perancis. Waktu mau berangkat dia nemui saya di Depok, saya tinggal di Depok. Beliau santri saya ini kemudian dengan bapaknya, dengan ibunya, kemudian sebenarnya sudah sangat sering saya berbincang dengan santri ini. Tapi kemudian Ustaz ada pesan nggak terakhir? Saya udah mau ke bandara nih. Saya mau ke bandara karena saya bilang saya nggak bisa antar ke antum. Saya bilang satu kalimat, tolong pegang, jangan pulang dari Prancis sampai antum bisa bawa kembali pulang ilmu Islam. Dah berangkat, Bismillah, berangkat. Mau ambil kesehatan, misalnya kedokteran, saya nggak tahu jurusannya apa, tapi ambil dunia kesehatan. Dia paham betul kalimat saya itu apa maksudnya karena saya sering bincang. Apa? Karena tadi kalau kita mau lacak semua ilmu, teman-teman, itu mudah sekali melacaknya bahwa ujungnya adalah muslimin. Semua ilmu. Ini bukan klaim nih, ini bukan klaim. Bukan klaim. Saya bisa tunjukkan sebagiannya. Tunjukkan ilmu ini, kita tunjukkan ujungnya adalah muslimin. Dituntut ujungnya muslimin. Saya bilang, pulangkan ilmu ini ke muslimin. Ini hikmah yang hilang karena kita tidur, diambil orang. Ayo ambil kembali nak, berangkat ke Perancis, berangkat, tapi jangan pulang sampai kau bisa bawa pulang kembali ilmu muslimin ini. Gini, contoh Perancis, kita tahu Perancis salah satu kelebihannya adalah ibu kota parfum dunia, betul ya? Parfum ya Perancis itu paling, memang di sana ada satu kota itu bahkan lambang kotanya saja itu alat distilasi yang buat bikin parfum, alat distilasinya itu, alat sulingnya itu. Alat distilasi siapa yang buat? Mereka yang buat? Bukan. Jabir bin Hayyan buat. Awal sekali muslimin sudah buat alat distilasi yang bentuk modelnya masih ada di buku muslimin sampai hari ini. Dan alat itu tidak berubah bahkan di perusahaan-perusahaan besar di Perancis sekalipun. Karena kita kagum dengan mereka itu loh masalahnya, Pak Bu. Belajar silahkan belajar. Tapi kagum berlebihan itu selalu masalah. Dulu saya punya guru, itu selalu punya ungkapan gini, ini ungkapan beliau, hafizallahu ta'ala, beliau selalu mengatakan, inbaharu fanharu. Inbaharu itu orang kagum berlebihan, fanharu maka jatuhlah dia. Saking kaget berlebihan itu jatuh. Mana kita bisa bersaing dengan mereka, apalagi bahasanya mengalahkan mereka, atau istilah lebih halusnya mengejar ketertinggalan. Nggak bisa loh, terlalu kagum. Maka saya selalu bilang ke santri saya, selalu letakkan di pala antum, setiap dapat ilmu dari dosen, antum harus cek ini ujungnya ilmu Islam. Kalau antum nggak tahu, temui dosennya. Dosennya nggak tahu, minta petunjuk sampai level mana, antum lanjutkan. Karena biasanya mereka ada yang memang sengaja di-cut di situ. Bahkan mereka pun tidak tahu. Karena memang mereka nakal, orang Eropa itu nakal, Pak. Jadi kalau mengajari tentang kejujuran ilmiah, saya bilang alah, jangan ajari muslimin kejujuran ilmiah, Anda tidak jujur. Plagiasi, menyembunyikan nama penemu saat double N, no name, itu ternyata sebagiannya untuk menutupi nama. Belum yang plagiasi sifatnya. Ya, jadi itu hikmah yang harus diambil kembali ke muslim. Parfum tadi contohnya, dari mulai alatnya sampai parfumnya. Coba
Muslimin dulu di Andalus perang lawan orang-orang dari wilayah utara, Spanyol, Portugal, Prancis. Antum tahu teman-teman, Muslimin itu perang bukan cuma membawa senjata, membawa strategi mereka, tapi mereka bawa parfum dan bunga. Coba antum tahu nggak kenapa perang bawa bunga? Mau ngasih bunga gitu? Mau perang kok bawa bunga? Hanya untuk supaya Muslimin menghilangkan aroma busuk tubuh mereka yang tidak pernah mandi. Paham? Mereka nggak ngerti parfum. Parfum itu kalau di Islam bukan cuma itu syariat di dalam Islam, betul nggak? Parfum syariat dalam Islam. Makanya wajar kalau Muslimin itu menghasilkan parfum. Hari ini bisnis parfum besar sekali. Tapi yang pegang Prancis. Saya bilang pulangkan nak, ilmu itu pulangkan, itu milik Muslimin. Ada mau bicara apa? Teknologi. Ayo saya tunjukkan teknologi. Kedokteran, saya tunjukkan. Di mana ujungnya? Begitu maksud saya. Kalau santri kita berangkat, dibekalkan dengan begitu, kan kebayang lah ya, kira-kira ya. Insya Allah lebih baik mudah-mudahan. Betul ya? Jangan disuruh, ayo berangkat. Ayo berangkat. Ngapain berangkat? Nanti ujung-ujungnya pulang bawa PR buat kita. Karena kekaguman berlebihan pada mereka. Quran loh mengatakan jangan kagum berlebihan pada orang kafir, Pak. Walaupun mereka hebat. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kalian jangan tertipu oleh bolak-baliknya orang kafir di negeri-negeri. Wah, mengagumkan sana-sana mereka kuasai negara-negara. Buat kita, wah luar biasa. Kata Allah, enggak usah gitu, biasa aja. Itu Qurani banget. Gitu ya. Jangan gampang kaguman dengan mereka, jangan. Itu Quran bilang. Baik. Begitu Ustaz If. Pertanyaan kedua dari Ummu Hamzah. Tentang pendanaan ini bagus banget. Masya Allah pendanaannya. Saya boleh bicara belak-belakan atau enggak belak-belakan? Yang benar. Ane enggak tahu jawab kalau ada apa-apa setelah saya pulang loh ya. Enggak beneran nih, saya beneran nih, atau halus-halus saja ya, halus-halus saja ya. Enggak kuat. Beneran nih, enggak kuat beneran. Enggak nih saya tawarin nih, mau saya belak-belakan apa adanya. Saya bicara tentu enggak ngawur. Kalau saya sekarang memang enggak bawa kitabnya, saya enggak bawa, tapi saya bisa tunjukkan buku-buku, kitab apa segala macam, bagaimana pendidikan Islam dan pendanaannya di dalam sepanjang kebesaran Islam. Belak-belakan. Halus-halus saja ya, nanti kapan-kapan kita belak-belakan, saya khawatir. 2 menit. Belum menantangi 5 menit, saya kasih 2 menit. Ustaz hafizakumullah. Saya main halus deh, main lainnya saya halus dulu ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Islam itu ketika bicara pendidikan bukan cuma bicara kurikulum. Lengkap termasuk pendanaan. Ya, ini saya kasih yang agak keras dikit, tapi insya Allah nggak terlalu keras lah ya, agak halus dikit. Mau berharap apa tentang kelahiran generasi yang soleh kayak bagaimana? Lawang pendidikan ini kita biayai dari dana riba umpamanya. Bangun gedung minjem bank umpamanya, ini contoh umpamanya. Ya, terus kita berharap lahir dari sini generasi Rabbani, penjunjung tinggi syariat Allah. Mana kita pakai dana haram? Betul, begitu nggak sih? Islam ngajar gitu nggak sih? Betul nggak Ustaz? Atau saya salah? Betul nggak? Betul nggak? Bagaimana kita berharap sesuatu yang mulia, tapi kita gunakan cara haram? Itu satu. Ini jauh dari pertanyaan Ummu Hamzah yang bicara tentang orang tua. Yang kedua, ini 1 menit pertama, 1 menit kedua. Yang kedua adalah bahwa membayar itu tidak masalah dalam pendidikan. Sejak dulu pun orang-orang kaya juga membayar, kan? Tapi Islam itu menyiapkan sistem yang canggih luar biasa sehingga yang berhak belajar bukan hanya anak orang kaya. Oh kalau gitu pakai subsidi? Enggak pakai subsidi. Subsidi silang enggak pakai silang-silangan. Disilang malah salah. Ntar kan silang ini salah. Enggak pakai silang-silangan. Bagaimana Ustaz? Ya waktu saya cuma 2 menit. Enggak mungkin lah saya ceritakan sekarang. Loh kan 2 menit, saya udah bilang 2 menit. 2 menit, enggak mungkin saya ceritakan hari ini. Kapan-kapan kita boleh bicara. Kalau perlu saya bawakan kitab-kitabnya.
Dan itu ada. Karena kita ini, mohon maaf, kita ini ngarang sendiri, nggak mau melihat kebesaran Islam di masa lalu. Kita pokoknya ya biasanya sekarang kalau sekolah saat orang pendaftaran, buka uang pendaftaran, kemudian SPP, bla bla segala macam. Nanti kalau ada kegiatan apa kita mungkin bisa ajukan proposal ke orang tua, kita gotong bareng-bareng. Nanti ada subsidi silang yang nggak mampu kita biayai dan seterusnya. Itu kan kebiasaan hari ini. Mestinya kita selalu punya kebiasaan Islam kayak apa ya. Dah, gitu aja ya. Iya. Dah, 2 menit. Saya udah janji 2 menit. Barakallahu fikum insyaallah. Betul Ustaz.